Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ustadz Wahabi kayaknya baru ini ya, Ustadz baru jadi kayaknya ini, yaitu Ustadz Arman Halim Naro. Naro apa ini? Apa artinya Naro? Naro ya api. Beliau dalam ceramahnya mengatakan bahwasanya ketika Sufyan Ats-Tsauri akan pergi, berpesan atau berwasiat, ketika kamu bertemu dengan ahlu sunnah wal jamaah, orang yang ahli sunnah wal jamaah, maka sampaikanlah bahwa zaman saat ini kita berada pada zaman yang keterasingan, zaman keterasingan. Maksudnya kelompok mereka itu adalah mengatakan bahwa dirinya adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan sabdanya Rasulullah bahwa Islam ini adalah permulaan datangnya Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing dan aneh lagi. Jadi mereka sudah mengklaim dirinya nanti ini sekarang sudah dianggap sebagai orang ahli sunnah wal jamaah yang dianggap asing dan aneh oleh orang lain, termasuk kita. Beliau menyampaikan pesannya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita ini warga ahli sunnah wal jamaah, warga Aswaja, warga NU yang ada di Indonesia khususnya, dianggap oleh mereka itu mengerjakan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah ahli bid'ah, kuburiyun, penyembah kubur dan lain-lain sebagainya. Jadi merekalah kelompok yang benar, katanya kelompok yang ahli sunnah wal jamaah yang merasa dirinya adalah gurbah, al-ghuraba, orang-orang yang asing dan aneh. Baik, kalau mereka sebenarnya berpikir, Ustadz Arman Halim Naro ini kalau mau berpikir, kalau mau menelaah riwayat hidupnya dari Sufyan Ats-Tsauri, tentu orang-orang Wahabi, orang-orang sebagaimana Arman Halim Naro ini tidak akan ngomong seperti itu. Karena apa? Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, Ustaz, ini bukan langsung otomatis dikatakan ini sesat, ini dolalah, ini bid'ah yang tidak boleh dikerjakan. Karena sampean membahas Sufyan Ats-Tsauri, saya akan membahas Sufyan Ats-Tsauri. Coba sampean buka di Min A'lamis Salaf ya, dibuka di situ. Ini ada riwayat An Ali bin Fudail, dari Ali bin Fudail qala ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri sajidan haulal baiti fatuftu sab'ata aswatin wa huwa fi nafsi sajdati. Dari Ali bin Fudail, ia berkata, saya melihat Sufyan Ats-Tsauri sajidan haulal baiti, bersujud di sekitar Baitullah. Fatuftu sab'ata aswatin, saya tawaf 7 keliling, saya tawaf di Baitullah. Setelah saya selesai, wa huwa fi nafsi sajdati, Sufyan Ats-Tsauri masih saja bersujud, tidak bangun-bangun. Terus hadis ini juga diperkuat, riwayat ini diperkuat dari Ibnu Wahbin. Wa an Ibni Wahbin qol, Ibnu Wahbin berkata, ra'aitu Tsauriya fil Masjidil Haram ba'dal maghribi. Saya melihat Sufyan Ats-Tsauri berada di Masjidil Haram setelah sholat maghrib. Beliau sholat. Summa sajadatan, kemudian dia sujud 1 kali setelahnya sholat. Falam yarfa' ra'sahu, dia tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud.
hatta nudiya li sholatil isya, hingga ada panggilan untuk sholat isya, yakni adzan isya. Coba kita pikir, Pak Ustadz Arman Halim Naro, api ya Naro ini. Mari kita pikir, kira-kira yang dikerjakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini, kira-kira ada dalil enggak dari Rasulullah? Kalau enggak ada dalil dari Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah sujud satu kali setelah sholat maghrib, dia sujud satu kali terus, dia sujud sampai adzan isya. Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah? Cari hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, berarti Sufyan Ats-Tsauri ini mengerjakan bid'ah, yaitu pekerjaan ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Kalau sudah nggak ditemukan dalilnya, berarti Sufyan Ats-Tsauri ini adalah pelaku bid'ah. Kalau sudah pelaku bid'ah, maka tidak usah dikutip kata-kata Sufyan Ats-Tsauri untuk sampean sampaikan terhadap jamaahnya, karena Sufyan Ats-Tsauri ini adalah pelaku bid'ah berarti Ustaz. Jadi sampean itu baca riwayat-riwayat para ulama-ulama kita, para ulama-ulama salaf kita. Katanya sampean pengikut salaf. Sufyan Ats-Tsauri ini sampean hanya diikuti ketika mengatakan seperti itu yang sesuai dengan seleranya sampean. Jadi jangan diambil setengah-setengah, apa yang sampean cocok diambil, sementara pekerjaan Sufyan Ats-Tsauri yang melanggar, kata sampean tadi, yang melanggar dari contoh Rasulullah sampean tidak ikuti. Jadi sampean kalau berani bilang bid'ah terhadap kami, maka Sufyan Ats-Tsauri juga ahli bid'ah. Tidak usah dipakai kaulnya Sufyan Ats-Tsauri, Ustadz Arman Halim Naro. Baik, demikian, mudah-mudahan ya bermanfaat. Mohon maaf Ustadz, masih suara lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.